Enak juga ya kalau tiap bulan kita dapat tukin kayak gini. Betul banget, kita bisa senang-senang terus setiap bulannya. Wah, saya harus belajar banyak nih dari Bu Tini dan Pak Wisnu. Gini Rif, semua itu gampang. Makanya jangan saklek sama wajib pajak. Betul tuh, ibaratnya kalau mancing di laut, mancing satu tuna terlalu beresiko, mending tebar jaring aja buat mancing sarden. Maksudnya gimana, Bu? Kita itu jangan terlalu menekan wajib pajak yang sekelas 9 naga. Mending kita menekan wajib pajak sekelas UMKM. Itu paling gampang. Para UMKM kan buta aturan pajak, mereka nggak akan paham. Dan kalau kita ancam, mereka pasti takut. Jadi tarik aja dengan angka yang ugal-ugalan. Kan kasihan kalau mereka itu pahit. Itu bukan urusan kita, Pak. Kalau mikirin itu ya jangan harap bisa dapat tukin tiap bulan. Yang ada malah kita dapat surat peringatan dari atasan karena dianggap nggak bisa kejar target. Atau malah bisa-bisa kita dimutasi. Tapi Pak, saya penasaran, kenapa perusahaan besar itu pajaknya dikit ya? Banyak bacot Pak. Saya harus pulang. Pulang kemana? Biasa pulang ke tempatnya Bunga. Loh, istrinya Pak Wisnu kan Bu Nana. Oh, Bunga itu willnya Pak Wisnu. Will? Apa itu Will? Wanita idaman lain. Pak, ini bagaimana bisa perusahaan saya kena pajak 5 miliar? Padahal kan keuntungan saya tidak sampai segitu, Pak. Lah ini buktinya omset tahun 2020 sampai puluhan miliar. Masa iya keuntungannya kurang dari itu? Kan nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal kalau saya disuruh bayar segini sih, Pak. Gini aja deh Pak, kalau Bapak nggak mau bayar, Bapak bisa bawa ke pengadilan pajak. Tapi ingat ya Pak, kebanyakan orang kalau sudah bawa pengadilan itu biasanya kalah. Apalagi kalau tidak punya kenalan orang dalam. Udah Pak, saya sarankan Bapak ketemu sama konsultan pajak. Dia orang yang handal, namanya Pak Deden. Ya sudah kalau begitu, saya pamit, Pak, Bu. Permisi, Pak. Oh ya Pak, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu ya Pak? Gini, Pak. Saya ada masalah dengan kawan pajak di sini. Saya minta bayar 5 miliar, padahal keuntungan saya nggak sebanyak itu. Oh ya, saya bisa bantu Pak. Bapak cukup bayar pajak 1 miliar. Hah? Gimana ceritanya? Hitungannya kan bagaimana tuh, Pak? Perhitungan saya aja dengan tim kurang dari 100 juta bayarnya. Ya, Bapak mau atau tidak, itu silakan saja. Daripada masalah ini semakin panjang, kalau sama orang pajak marah, biasanya bakal tambah ruwet ke depannya Pak. Mending aman saja. Saya pikiran dulu lah, Pak. Halo, Tini. Betul katamu dia barusan kesini, tapi tetap gak mau bayar di angka segitu. Saya tawarkan 1 miliar, juga gak mau. Padahal kalau dia mau, kita bisa dapat bagian 200 juta lah. Oke deh, nanti aku carikan mangsa yang lain. Memang itu orang sok suci. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutuskan sengketa pajak telah mengadili menolak seluruh gugatan PT Wakanda maju melawan Direktorat Jenderal Pajak. Makasih ya Anton sudah banyak membantu kami. Ini bukan sekali 2 kali loh Wisnu. Tolonglah kondisikan wajib pajaknya, biar tidak dikit-dikit nuntut. Iya siap, kamu sendiri kan juga pernah jadi petugas pajak. Masa iya tidak paham kalau nggak semua WP itu patuh sama kita? Kita tim pemeriksa pajak. Ya iyalah, patuh sama kita pemeriksa pajak, jangan patuh sama negara, nggak ada gunanya. Hahaha, bisa aja kamu ini. Tapi berkat kamu juga, aku bisa kecipratan dikit-dikit lah pada segala ini. Bapak dari mana saja selama seminggu ini? Bu Nana nyariin Bapak terus loh. Kamu batuk apa gimana? Kok suara kamu beda? Ini loh, selama seminggu biasalah aku nginep di Bunga. Jangan bilang ibu loh kamu ya. Memang, sekali pendusta kan terus mendusta. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Hihihihihihi. Aduh, pakai ketawa lagi dia. Nana sama Pak Ujang kemana sih? Keluar kamu. Kok diem? Apa dia udah pergi ya? Kayaknya mending aku tidur aja deh. Mungkin tadi aku halusinasi karena kecapean. Masih bisa kamu tidur pulas.
atas apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak mengerti. Kamu pikir perbuatanmu baik-baik saja? Mengambil hak orang lain dengan cara curang? Aku hanya melakukan pekerjaanku sebagai petugas pajak. Itu tugas yang diberikan oleh negara. Negara? Atau kamu hanya menjaga kepentingan dirimu sendiri dan rekan-rekanmu? Kamu tahu berapa banyak orang yang menderita karena tindakanmu itu? Ternyata hanya mimpi. Aku nggak bisa tidur. Halo, Tini. Kamu di mana? Kita lagi pesta ini. Ayo kita rayakan kemenanganmu di sidang kemarin. Oke, aku sana. Pas tadi aku cuma halusinasi aja. Dasar tidak punya nurani. Kamu akan menjemput ajabmu, Wisnu. Kenapa kau diam? Ayo joget bersamaku. Hihihihihi. Aku pasti halusinasi. Ayo Wisnu, sadar kamu. Hihihihihi. Kenapa kamu takut? Kamu selalu menyembuhkan dirimu dan mengancam siapapun yang menghalangi jalanmu, bukan? Ah, kenapa dia ngejar-ngejar sih? Manapun kau pergi, aku akan terus mengejarmu, Wisnu. Ini sama seperti bagaimana kau mengejar wajib pajak yang tak bersalah. Kenapa mobilku menjadi berat sih? Beban berat mobil ini tak seberat beban yang kau berikan kepada wajib pajak, Wisnu. Dasar hantu goblok. Mana tahu dia soal pajak. Dasar manusia kurang azab. Keadaan Pak Wisnu bagaimana ya, Bu? Dokter bilang ada kerusakan bagian saraf tulang belakang, jadi butuh terapi agar bisa jalan. Gimana Pak kabarnya? Tin, suruh dia pergi. Itu orang yang matanya merah. Dia ada di dekat jendela. Dia yang bikin aku kecelakaan. Bapak itu kecelakaan karena pengaruh alkohol. Stop Pak, jangan mengada-ngada. Aku nggak pernah bohong. Kamu harus merasakan ini, Wisnu. Gimana rasanya saat kamu berkata jujur tapi tidak ada yang mendengarkan? Kurang ajar kamu. Kamu harus bayar pajak 10 miliar. 100 miliar. 271 triliun. Kalau tidak kamu akan dipenjara. Kasihan Pak Wisnu. Dulu dia gagah perkasa dengan sangat sehat. Sekarang jenazahnya sangat kurus sekali. Terus jangan ngomong gitu kamu. Memang kenyataannya gitu kok. Jangan-jangan dia kena azab, Tin. Bayangin, selama setahun terakhir dia mengalami kecelakaan, ditinggal sama istrinya gara-gara ketahuan selingkuh, jadi gila. Pas pemakaman aja hujan deras seperti ini. Menikmati surga.